arah dari mata angin ya, dari arah dari gedung ini sangat berpengaruh kepada beban pendinginan. Pada perhitungan itu karena matahari itu bergerak ya dari timur ke barat, maka pada ke arah pagi sampai siang itu dinding dinding timur itu akan lebih duluan kena panas gitu. Kemudian kalau misalkan kita katakan di sini baratnya, timurnya, dia akan bergerak itu ke arah barat itu nanti pada jam tertentu, jam 2, jam 1 itu, maka dinding yang sebelah barat itu yang akan kena panas lebih banyak. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan jam berapa sih yang terpanas waktu itu? Nah, itulah kita mengandalkan tabel dari BMKG ya, untuk mendapatkan beban panas yang tertinggi itu. Tapi saya katakan tadi bisa saja dari estimasi itu kenyataannya nanti itu hujan ya. Itu suatu keadaan yang memang tidak kita bisa ramalkan lah ya. Nah, contoh ini nantinya diperlihatkan bagaimana menghitung satu persatu kemarin 3 komponen panas itu, baik dari matahari, lalu dari panas yang ada di dalam ruangan, misalnya lampu, orang, itu panas sensibel dan panas latennya. Lalu juga mungkin ada panas-panas yang ditimbulkan oleh yang lainnya. Ya. Nanti kita lihat. Nah, ini pengulangan dari gambar sistem ya. Nah, di sini sudah lebih diperjelas. Kita lihat ini satu bangunan ya di dalam ruangan kantor. Perlu saya sampaikan juga bahwa perhitungan ini juga sangat tergantung kepada fungsi bangunan. Kalau ini kan perkantoran, kalau ada bisa saja ada mall, hotel, rumah sakit atau apartemen ataupun gedung untuk perguruan tinggi universitas. Nah, ini diambil satu ruangan, anggaplah ruangan, di situ ada dinding ya, dinding, lalu ada jendelanya, jendela kaca ya, jendela kaca. Nah, di dalamnya ada orang bekerja, tentunya di situ ada peralatan, katakanlah peralatan yang menggunakan daya listrik ya. Di sini juga ada lampu ya, lampu, ya, dan orang. Nah, di formulir itu nanti akan ada item-item yang perlu diisi untuk mendapatkan panas. Kemarin itu saya sampaikan bahwa itu adalah penjumlahan semua panas yang ada, termasuk panas sensibel dan panas laten. Nanti akan saya perlihatkan formulir utuhnya si form untuk perhitungan ini ya. Nah, kita lihat di sini sebetulnya di dalam bahan ini ada tanda-tanda misalnya angka-angka sini, ini dikaitkan dengan penuntun lah, guide untuk mengisi dari form ini ya. Nah, kita lihat misalnya matahari ya, karena matahari dianggap panas yang paling besar ya. Mengenai dinding itu menurut perhitungan atau rumus dari panas ya, di mana jumlah panas itu sama dengan faktor dari konduktivitas antaranya, istilahnya faktor perpindahan panas dari materialnya. Ini dianggaplah dinding bata dinding batako, dinding apa gitu ya, dimana tentu nilai
konduktivitasnya itu berbeda-beda ya. Nah, untuk mendapatkan perhitungan ini kita harus tahu benar ini bahannya apa, sehingga persamaan perhitungan itu kita bisa masukkan. Lalu juga ada kaca ya, kaca ini kalau dibandingkan dengan dinding bata katakanlah, maka faktor transmisinya itu akan lebih banyak dibandingkan daripada dinding bata, karena dinding kaca ini akan menembus sangat tergantung juga. Ada sekarang kaca yang dengan lapisan kaca film yang untuk menahan panas yang masuk ya. Dan ada juga penelitian itu melakukan, coba kita gunakan kaca yang double ya, 2 lapis dinding, sehingga masuknya panas itu tidak langsung lalu ada ditahan dulu oleh space yang antara 2 kaca baru masuk lagi. Itu pernah juga dilakukan. Itu semuanya usaha untuk mendapatkan agar panasnya masuk ke dalam ruangan itu sekecil mungkin. Nah, bisa juga kalau misalnya jendela, ada yang menggunakan awning, ada yang menggunakan horden, dan lain sebagainya. Begitu juga dinding. Dinding ini selain bata sendiri, lalu ada plesteran, bisa cat juga, itu semuanya akan membuat efek transmisi panasnya itu berbeda-beda. Ya. Nah, lalu juga tentunya katakanlah ini bangunan yang tidak punya tingkat ya satu ya. Dari atap juga itu nanti akan sangat terpengaruh juga bagaimana bentuk atapnya. Apakah atap yang genteng, apakah coran saja, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus dapatkan faktor-faktor perpindahan panasnya itu untuk bisa menghitung. Tadi saya sampaikan bahwa perhitungan itu sangat sederhana sekali lah. Tapi memang yang rumitnya itu bagaimana mendapatkan faktor-faktor ya, faktor-faktornya itu. Kan kita tahu bahwa Q itu sama dengan F atau H lah, faktor perpindahan panas kali luas permukaan lalu dikali delta T ya. Kemarin kita bicarakan panas di luar berapa, yang kita inginkan di dalam berapa, itu ada delta T. Nah, itu satu dari matahari ya, dari matahari yang mengenai bangunan. Nah, sekarang banyak sekali usaha-usaha dari industri itu menghasilkan material bangunan ini yang penyerapan panasnya itu sedikit ya ke dalam. Jadi kita tahu kalau satu sinar atau panas datang, ada yang namanya diabsorb oleh material sendiri, lalu ada juga yang direfleksikan, diabsorb, direfleksikan, lalu ada yang ditransmisikan. Ya. Nah, itu yang dihitung itu biasanya yang ditransmisikan. Itu yang kita harus tahu materialnya. Nah, itu biasanya disebut dengan panas yang dari luar, ya, dari luar. Panas yang dari luar, outside heat dari luar. Nah, yang dari dalam sendiri, kemarin saya juga sudah sedikit bicarakan, ada lampu pasti ya, lampu listrik itu berapa watt, itu bisa dikonversi kepada panas ya. Lalu misalnya orang itu ada, kemarin kan dari kemarin itu ada ditunjukkan kalau orang itu lagi baca atau lagi dalam senam atau lagi duduk raja, itu panas yang dikeluarkan tubuh orang itu berbeda-beda. Nah, itu bisa kita dapatkan, biasanya ada tabel-tabel yang memberikan angka-angka berapa faktor panasnya itu, baik sensibel dan latennya. Nah, juga kemarin saya sampaikan juga adanya peralatan-peralatan yang menggunakan listrik, itu juga mengeluarkan panas ya.
Nah, itu kita harus jumlahkan dan konversikan ke dalam bentuk panas. Nah, di dalam bahan ini nanti akan ada konversi-konversinya bagaimana. Itu yang kedua, sumber panas dari dalam ya, dari dalam. Dan ada juga dengan peralatan kita ini adalah yang chillernya. Kalau kita lihat ini ada sistem yang air cool chiller karena dia tidak menggunakan water cool untuk mendinginkan kondensernya. Jadi ini air cool chiller. Nah, di sini dihasilkan udara dingin lalu dimasukkan ke dalam ruangan melalui ducting yang kemarin juga sudah di breakdown satu persatu bagaimana instalasi sampai masuknya udara dingin ke dalam ruangan itu. Nah, nanti di situ akan ada istilahnya RSH, room sensible heat berapa, lalu ada room latent heat. Ini nanti akan terbaca atau bisa kita hitung berdasarkan form cooling load ini. Ya. Room latent heat, room sensible heat itu dikumpulkan satu-satu. Nanti ada yang istilahnya efektif ya, efektif room sensible heat, efektif room latent heat. Di form ini nanti ada di sini dikatakan. Nanti kita lihat yang lebih detailnya. Lalu ada efektif room total heat, itu adalah penjumlahan efektif room sensible heat dengan efektif room latent heat, itu efektif room total heat. Lalu akhirnya kita mendapatkan grand total heat atau katakan kemarin itu refrigerant load dalam bentuk apakah TR ton refrigerant ataupun BTU hour ya. Jadi gitu langkah-langkah perhitungannya. Ya. Nah, ini baru kita coba pembahasan bagaimana menghitung satu persatu dari luar, nanti dari dalam, dan yang lain-lainnya ya. Nah, ini adalah potongan dari form yang di sini. Untuk jadi inilah penjelasan dari bagaimana mencari besaran-besaran setiap panas itu. Nah, ini tadi saya katakan bisa saja ada menggunakan awning ya, sehingga tidak full kena masuk ke dalam. Tapi ada juga tentunya bisa aja sebagian tergantung posisi daripada jendelanya sendiri. Bisa saja juga di samping bangunan itu ada gedung yang lebih tinggi lagi sehingga bagian sini tidak kena langsung panasnya. Jadi nanti ini akan diperlihatkan bagaimana setiap komponen bangunan itu mendapat panas. Ini tadi dikatakan bahwa solar again through glass, maksudnya panas yang masuk ke dalam mengenai kaca ya, mengenai kaca. Nah, kaca ini sekarang juga bermacam-macam ya. Ada yang sekarang udah jarang sekali gedung itu menggunakan kaca yang benar-benar istilahnya jernih, sehingga panas itu bisa langsung masuk. Sekarang ada kaca yang dilapisi film. Sekarang ada lagi jenis-jenis kaca yang sudah diperoleh nilai faktor perpindahan panasnya itu kecil sekali, sehingga jumlah panas yang menembus ke dalamnya itu juga kecil ya. Nah, itu salah satu nantinya itu untuk perhitungan kalau disyaratkan gedung itu ingin memperoleh sertifikat green building, apakah itu platinum, apapun gold ya. Nah, kalau tanpa menggunakan kaca-kaca itu ya bisa saja tidak memperoleh sertifikat gold ataupun platinum ya. Nah, itu ada teknologi-teknologi baru untuk
bagaimana peraturan-peraturan untuk mendapatkan green building itu si industri memproduksi kaca-kaca yang lebih mampu menahan masuknya matahari, termasuk juga sebenarnya dinding itu. Dan bisa saja ada usaha-usaha lain, ya, usaha lain bagaimana untuk menghambat tidak fullnya masuk panas yang dari luar. Bisa juga begini ya, orientasi dari bangunan itu, artinya luas dinding dan bagian timur itu umumnya kan bangunan itu persegi ya. Nah, bagian timur dan barat itu luas dindingnya harus relatif lebih kecil lah dibandingkan utara selatan, karena memang timur dan barat itu adalah panas yang memang langsung mengenai dinding timur dan barat. Nah, kalau dulu tidak terlalu dipikirkan, mungkin karena energi cukup murah ya. Sekarang sudah dipikirkan sampai ke sana, orientasi dari bangunan itu bagaimana. Itu biasanya si arsitek itu sudah melihat hal yang demikian, bahwa untuk mendapatkan hemat energi nanti dinding timur dan barat itu relatif luasnya, karena akan menderita dari panas, ya jangan lebih luas dari utara dan selatan. Nah, ini seterusnya ini setiap ada gambar gini, ini ada form di sini, itu cuplikan dari form yang utuh dari yang tadi diperlihatkan ya. Jadi ini hanya bagaimana hitungan itu bisa diterapkan ke dalam form itu ya. Solar and transmission gain, lalu transmisi. Nah,